Sebuah kejahatan nyatanya tidak hanya dilakukan di dunia nyata. Teknologi sudah membuat manusia hidup di dua dimensi, nyata dan maya. Meski dunia itu berbeda, namun yang tinggal di sana adalah satu orang yang sama. Sesuatu yang menjadi miliknya di dunia nyata pasti berdampak juga di dunia maya, juga kebalikannya. Bagaimana jika hal yang sifatnya pribadi di dunia maya dirampas oleh orang lain? Tentu saja berdampak baginya di dunia nyata. Entah itu akan berdampak pada ekonomi miliknya atau kehidupan pribadinya. Istilah kejahatan di dunia maya saat ini itu disebut sebagai cybercrime. Cybercrime sendiri adalah rangkaian kejahatan yang didukung teknologi yang selalu berkembang, baik sebagai fungsi dari perubahan teknologi maupun dalam hal interaksi sosial dengan teknologi baru. Cybercrime sendiri ada beberapa jenis, yaitu pencurian data, cyberterrorism, hacking, cracking, coding, dan masih banyak lainnya. Salah satu cybercrime yang sering terjadi di Indonesia sendiri adalah pencurian data. Hal tersebut merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data orang lain atau mencuri data dari sebuah perusahaan yang dimana nantinya akan diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang menginginkan data tersebut. Pencurian data akan sangat merugikan bagi pihak yang datanya telah dicuri dan disalahgunakan oleh pelaku pencurian data. Salah satu tindakan merugikan adalah pembeli dapat menyamar menjadi pihak yang dicuri datanya untuk meminjam uang kepada teman-temannya, atau bisa saja memakai akun miliknya untuk berbuat kejahatan tanpa ketahuan bahwa ia yang melakukannya. Namun orang lain yang datanya dipakai yang terlihat melakukan kejahatan. Pandai-pandai dalam menjaga dan melakukan sesuatu di dunia maya. Memang hal-hal yang ada di sana bukanlah nyata, tapi apakah manusia modern bisa hidup tanpa adanya sosial media? Ya, kita awal informasi pertama pemirsa. Polda NTB meminta masyarakat untuk mewaspadai berita hoax terkait pemilu 2024 yang mengandung sara dan juga provokasi. Mendekati pemilu 2024, berita hoax mulai bermunculan di berbagai platform media sosial. Dari data rilis Ditintelkam Polda NTB, sebanyak 425 berita hoax yang bermunculan mendekati kampanye atau pemungutan suara. Masyarakat diminta mewaspadai berita hoax yang mempolitisasi sara maupun provokasi. Ketika tidak dalam masa pemilu, itu berita hoax yang menyebar kurang lebih sekitar 25 saja, 1 bulan. Namun ketika mendekati kampanye maupun pemungutan suara, berita hoax ini sangat meningkat. Ya, kita belajar dari pengalaman di tahun 2019. Selain itu, Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol Hendro Kusmayadi, menghimbau warga masyarakat lebih cerdas dan selektif dalam menjaring berita hoax di media sosial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat memicu terjadinya gangguan Kamtibmas pada pemilu legislatif dan Capres-Cawapres tahun 2024. Masyarakat juga diminta secara bertanggung jawab untuk tidak memposting atau meneruskan berita hoax di akun media sosial karena dapat terancam Undang-Undang Transaksi Elektronik atau ITE. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 terduga kurir narkoba jenis sabu seberat 7 kg lebih dengan perkiraan nominal 8 miliar rupiah ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah saat melintas di Jalan Bypass Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Minibus berwarna putih yang melaju kencang dari arah barat ini tiba-tiba dihentikan oleh tim gabungan Satres Narkoba dan anggota Polsek Praia Barat di Jalan Bypass menuju Bandara Lombok, Lombok Tengah. 3 penumpang dalam minibus tersebut dipaksa keluar. Polisi menggeledah dan menemukan 3 tas ransel yang masing-masing ransel berisi bungkusan paket diduga sabu. Polisi juga melakukan penggeledahan ke tubuh 3 terduga masing-masing, R, I, dan J. Kesemuanya adalah warga Medan, Sumatera Utara. Mereka sudah menjadi incaran petugas saat tiba di Lombok melalui jalur pelabuhan Bangsa Lombok Utara. Terduga pelaku tidak mengetahui siapa yang memberikan barang tersebut. Mereka hanya mendapatkan arahan melalui telepon dengan nomor kode ponsel berasal dari Malaysia. Sebanyak 7 bungkus dari secara keseluruhan yang isinya di dalam diduga narkotika golongan 1 jenis sabu. 3 terduga ini tidak ada kontak sama sekali dengan penerima karena mereka instruksinya langsung dari bosnya melalui via telepon. Jadi instruksinya adalah dari bosnya. Jadi ketiga terduga ini tidak mengetahui siapa penerimanya, di mana lokasinya, dan berapa yang harus dilepas di sana. Jadi mereka hanya tahu wilayah tempat droppingnya itu hanya di wilayah Lombok Timur sama di wilayah Bima. Selain harus merasakan dinginnya sel tahanan, para terduga juga tidak bisa menikmati seluruh upah yang diberikan sebagai jasa kurir. Mereka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 hingga 25 tahun penjara, penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Aku lah, tadi kan kamu.